Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan materi kami yaitu Organisasi publik dan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Saya Maulidina Triandini. Saya Verontina. saya Dina Enuriska. Saya Stindur Koliso. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian organisasi publik dan organisasi bisnis. Apa sih organisasi publik itu? Kata publik berasal dari bahasa Latin yang berarti of people, yang berkenaan dengan masyarakat. Organisasi publik diadakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana pelayanan tersebut tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh individu. Hal-hal tersebut seperti bidang tertentu yang bersifat kolektif, di mana organisasi tersebut memainkan perannya. Contohnya di bidang pendidikan, pelayanan, jasa kesehatan, penegakan hukum, keamanan sosial, dan sebagainya. Jadi, organisasi publik itu pada dasarnya adalah tipe organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Selanjutnya, pengertian organisasi bisnis. Kata privat berasal dari bahasa Latin yang berarti set apart atau terpisah. Organisasi bisnis atau privat lebih ditujukan kepada hal yang terpisah dari masyarakat secara umum. Jadi, organisasi bisnis itu organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Tapi dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Secara umum, organisasi publik dan bisnis dapat dibedakan melalui beberapa faktor, antara lain, pertama tujuan, organisasi publik non-laba, organisasi bisnis laba. Yang kedua, produk yang dihasilkan, organisasi publik, barang publik, organisasi bisnis, barang private, seperti barang konsumen, barang modal. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan, organisasi publik demokratis atau birokratis, organisasi bisnis, proses strategi bisnis. Yang keempat, ukuran kinerja, organisasi publik, kebijakan kesejahteraan sosial, organisasi bisnis, efisiensi. Perbedaan lingkungan organisasi publik dan bisnis. Jika dilihat secara makro, organisasi publik pada umumnya memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan organisasi bisnis. Perbedaan ini biasanya mempengaruhi bagaimana organisasi publik dikelola. Golemirski mengatakan bahwa lingkungan organisasi publik dicirikan sebagai a complex and contradictory body of analysis. Artinya, kompleksitas dan kontradiksi pada lingkungan organisasi publik pada umumnya lebih tinggi daripada organisasi bisnis, sehingga membutuhkan analisis yang lebih rumit daripada organisasi bisnis. Pada lingkungan organisasi bisnis, lingkungan otoritasi, dewan komisaris, atau pemegang saham adalah pihak yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Lalu, penciptaan nilai pada organisasi bisnis menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada naik turunnya permintaan pasar. Sedangkan pada lingkungan organisasi publik, lingkungan otoritasi artinya untuk melakukan sesuatu pada organisasi publik harus terlebih dahulu mendapat izin atau legalitas. Lalu sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otoritasi tersebut. Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik bukan didasarkan pada penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otoritasi. Ciri-ciri organisasi publik dan bisnis. Yang pertama, organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu. Yang kedua, organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusan yang beragam. Yang ketiga, organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi yang beragam. Yang keempat, organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang atau kapasitas yang ada. Yang kelima, organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar. Yang keenam, organisasi publik lebih banyak kegiatan signifikansi simbolis lebih besar.
Yang ketujuh, organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas. Yang kedelapan, organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan. Yang kesembilan, organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik. Yang kesepuluh, organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi daripada sektor privat. Tipe-tipe organisasi. Menurut Tompkins, tipe-tipe organisasi ada 8. Yang pertama, swasta penuh. Yang kedua, perusahaan swasta dengan sebagian saham milik pemerintah. Yang ketiga, kerjasama joint venture swasta dan pemerintah. Yang keempat, sarana publik yang dioperasikan swasta. Yang kelima, perusahaan swasta yang diatur pemerintah. Yang keenam, pekerjaan dengan publik kontrak. Yang ketujuh, perusahaan publik monopoli atau tanpa kompetisi. Yang kedelapan, sarana milik publik dan masyarakat. Hubungan administrasi publik dan bisnis. OPA atau All Public Administration adalah pendekatan yang sangat murni, hanya mengacu pada standar-standar administrasi publik yang secara tradisional telah dikembangkan sejak abad pertengahan. Sementara itu, NPM atau New Public Management mencoba memasukkan standar-standar administrasi bisnis ke tubuh organisasi publik dengan harapan akan menghasilkan kinerja yang sama baiknya dengan organisasi bisnis. Pendekatan NPS atau New Public Service memberi semacam jalan tengah, yaitu tidak mengesampingkan ciri-ciri khas organisasi publik sembari berusaha memperbaiki kinerja administrasi publik secara pragmatis. Dapat disimpulkan di sini, NPM maupun NPS sebenarnya sepakat bahwa derasnya arus perubahan menjelang akhir abad ke-20 telah menyebabkan model birokrasi lama ketinggalan zaman dan tidak cukup responsif dalam menanggapi tuntutan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias. Merci. Danke. Semoga berguna bagi kita semua.